Hey guys, welcome back to Besi.Tech YouTube channel bareng sama gue Daniel. Dan akhirnya full release Windows 11 udah bisa kalian dapetin secara free jika PC kalian memenuhi syarat dan ketentuannya. Gue sendiri udah nunggu-nunggu banget nih buat upgrade ke Windows 11 karena kemarin pas gue nyoba betanya itu gue suka banget. Tapi banyak orang yang nanyain ke gue, apakah upgrade ke Windows 11 saat ini worth it? Well, jawabannya bisa kalian temuin di 11 hal yang harus kalian ketahui dari Windows 11. Let's go! Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, keep in mind aja untuk upgrade ke Windows 11, pastiin kalian punya Windows 10 original terlebih dahulu. Atau kalian bisa beli juga lewat info mikro yang linknya bakal gue cantumin di bawah. Dan yes, kalian yang mau upgrade dari Windows 10, menurut gue nggak bakal canggung kok. Karena tampilan dari Windows 11 ini nggak jauh berbeda. Cuman kayak posisi taskbar itu emang geser ke tengah dan taskbar corner juga jadi lebih simpel. Tema yang disediain juga baru dan beragam, tetap ada versi dark and light-nya, tapi sekarang jadi lebih modern. Sisi Windows jadi lebih membulat di sudutnya, dan animasi pergerakan app dibuat jadi lebih smooth. Nah, konteks menu ini sedikit berubah. Pilihan copy sampai delete kini jadi icon kecil, dan hanya fitur-fitur penting kayak refresh sampai display setting yang ada di halaman pertama konteks menu. Plus ada tambahan fitur yaitu shortcut share file via nearby share ke sesama Windows, bisa lewat email atau aplikasi. Sisanya baru ini hal yang harus kalian perhatiin di Windows 11. Sip pertama adalah start menunya yang sekarang punya layout baru dengan tampilan lebih simpel dan tetap customizable. Column pin jadi pindah ke atas menu yang tetap bisa di custom dengan shortcut aplikasi yang kalian inginkan. Bahkan bisa dikosongkan juga. Daftar semua aplikasi sekarang disimpan rapi di dalam kolom All Apps. Plus ada recent apps atau file baru di kolom Recommended. Buat power buttonnya juga masih bisa diakses via start menu dengan icon simple yang berisi sleep, shutdown, dan restart. Selain itu, kini ada fitur pop-up menu yang berisi recent app dan search panel. Plus, yang gua notice banget dari search bar-nya ini adalah kecepatannya itu jauh lebih kencang dibandingkan Windows 10. Cakep. Nah, bicarain soal taskbar corner sekarang jauh lebih simpel dengan kontrol WiFi, volume audio, dan baterai yang gabung jadi satu di quick setting menu. Di sana kalian bisa custom pengaturan lain kayak ada brightness sampai Bluetooth, dan info media juga bakal tampil di atas menunya. Geser ke sampingnya, ini ada menu time and date yang sekarang gabung sama notification bar. Jadi secara keseluruhan, dengan ngegabungin beberapa kontrol dalam satu menu, bikin taskbar cornernya ini jadi rapih ya. Dan minimalis. I love it. Nah, selain start menu dan search bar yang dapat layout baru, menu setting juga berubah. Kolom kategori utama sekarang kepisah sama subkategorinya, yang menurut gua mempermudah navigasi dibandingkan Windows 10. Menu setting juga dapat informasi tambahan di menu battery usage yang berisi chart lengkap pemakaian baterai, durasi screen on time and screen off, sampai pemakaian baterai per aplikasi. Selain itu, bagian network and internet sekarang bisa lihat data usage total per aplikasi. Fitur ini berguna banget deh buat monitoring aplikasi yang banyak nyedot kuota. Dari situ, gue tinggal kasih limitation aja buat penggunaan data internetnya. Poin kelima, yaitu perubahan di bagian File Explorer yang punya top bar baru dengan desain minimalis dan dominan berbentuk icon. Plus ada fitur baru yaitu Compact View buat padetin jarak antar file jadi lebih dempet gitu ya. So dalam satu layar itu nampilin file yang lebih banyak otomatis. Sayangnya ada satu hal yang bikin gue agak canggung karena sekarang itu nggak bisa drag file dari File Explorer ke aplikasi lain via taskbar. Padahal fitur ini biasa gue pakai buat ngedrag file foto ya dari Explorer itu ke Photoshop via taskbar. So alternatifnya gue harus oper file lewat task switcher. Next ini nih, fitur virtual desktop yang biasa gue pakai buat pisahin desktop kerja dengan entertainment. Jadi pas kerja gue bisa full fokus dengan apa yang gue kerjain dan tinggal tukar aja virtual desktopnya kalau lagi jam-jam istirahat. Sayangnya nih, playback video atau audio antar virtual desktop itu nggak bisa ke pause secara otomatis. Padahal enak ya kalau misalnya bisa ke pause otomatis lebih seamless gitu. Jadi kalau mau gue matiin, ya matiin secara manual playbacknya. Nah, poin ketujuh ini bakal familiar buat kalian yang dulu pakai Windows 7, yaitu widgets.
Kali ini Windows 11 ngebawa kembali fitur widgets, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Karena widgets di Windows 11 ini dikasih window sendiri yang diletakkan di sebelah kiri layar dan menyatu dengan kolom news. Cara aksesnya juga super gampang ya, kalian tinggal klik icon widgets yang ada di taskbar sebelah sini. Atau kalau misalnya kalian pakai PC yang touchscreen itu bisa swipe aja dari sisi kiri layar. Widgetsnya sendiri bisa kalian custom kayak ada cuaca, traffic, sampai watchlist. Sayangnya variasi widgets yang disediain itu terbatas dan belum ada tambahan widgets yang bisa di-download dari Microsoft Store-nya Windows 11. So gua harap kedepannya sih bisa ada ya penyedia widgets kayak performance monitor atau jam dinding gitu, jadi kayak nostalgia Windows 7. Nah selanjutnya nih, buat yang suka chatting dan nelpon via PC, Windows 11 sekarang udah punya aplikasi Microsoft Teams yang terintegrasi. Lewat Teams, notifikasi dan menu chatting bakal muncul di kolom taskbar. Gue juga bisa tambahin jadwal meeting atau to-do list lewat fitur kalender yang disediain. Dari situ, gue juga bisa kasih notes ke rekan kerja atau teman buat jadwal video call. Plus yang menarik nih menurut gue adalah menu chatting Teams yang terintegrasi langsung ke dalam video call. Jadi kalau mau absen atau ngumpulin list data gitu ya, yang biasanya itu terpisah chattingnya, sekarang jadi lebih seamless karena menyatu. Sayangnya saat ini masih belum banyak ya orang yang menggunakan Microsoft Teams. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa ajak temen aja via link invitation dan mereka bisa download Microsoft Teams di hampir semua platform. Nah ini nih, Android Apps di Windows 11. Fitur yang paling gue tunggu-tunggu dari Windows 11 ini sebentar lagi bakal muncul. Dan udah bisa kalian coba lewat Insider Program Beta Channel untuk region tertentu. Jadi kalian tinggal install Amazon App Store dari Microsoft Store dan di sana bakal banyak aplikasi Android yang bisa kalian download. Aplikasi Android ini berjalan di sebuah sistem yang namanya Windows Subsystem for Android yang saat ini itu masih dalam tahap pengembangan. Jadi belum stabil ya, kayak ada beberapa aplikasi yang force close di tengah-tengah pemakaian dan ukuran window-nya juga ada yang masih dibatasi tergantung aplikasi yang kalian jalankan. Oh iya, beda sama emulator, aplikasi Android di sini bakal berjalan dengan Windows sendiri. Jadi kayak buka aplikasi biasa gitu di Windows. So buat kedepannya sih gua rasa Windows 11 Subsystem for Android ini bisa banget loh ngegantiin emulator konvensional. Nggak ketinggalan buat urusan gaming nih. Windows 11 punya fitur baru buat para gamer, yaitu Auto HDR, Direct Storage, dan Xbox Game Pass. Nah, fitur Auto HDR di sini itu nanti bakal nge-enhance game-game yang pakai SDR, Standard Dynamic Range, jadi HDR, selama game kalian itu dibuat menggunakan DirectX 11 ke atas. So, nanti di gamenya jadi warnanya bakal lebih terlihat vibrant dan cerah. Untuk Direct Storage sendiri itu ngebantu SSD buat akses data langsung ke GPU yang bakal nge-improve performa PC kalian saat gaming. Dan terakhir adalah Xbox Game Pass buat nikmatin game-game yang tersedia di aplikasi Xbox. Plus kalau kalian berlangganan versi Xbox Game Pass Ultimate, kalian itu bisa cloud gaming game dari Xbox itu di PC. Mantap nggak tuh? Nah, poin terakhir adalah fitur untuk kalian yang sering pakai multi-window, yaitu Snap Layout. Fitur ini menurut gua itu ngebantu banget ya buat nyusun multi-window dengan mudah tanpa perlu ngedrag-drag window lagi dan bisa susun sampai 3 baris window secara vertikal. Snap Layout bisa diakses lewat icon Maximize dengan berbagai bentuk susunan up to 4 window. Fitur ini juga bisa dibarengin sama Snap Group yang berfungsi buat ngebalikin Snap Layout saat gua pindah window. Aksesnya juga gampang, ada di icon taskbar sesuai aplikasi yang gua snap layout kan kayak gini. Nah, nggak berhenti di situ, Windows 11 juga ngatasin masalah docking experience. Karena sekarang posisi window di eksternal monitor bakal balik ke asalnya saat gua lepas pasang HDMI. So, dari segi organisir di Windows 11 ini menurut gua top notch banget. Sip, overall, menurut gua Windows 11 is all about simplicity and minimalistic. Interface Windows-nya jadi lebih estetik gitu, enak aja dilihatnya. Taskbar window jadi lebih rapi, fitur gaming juga jadi makin banyak ya fiturnya. Auto HDR sampai Direct Storage. Dan Windows Subsystem for Android bisa jadi alternatif terbaik buat kalian yang suka pakai emulator Android di PC. Walaupun memang ada sedikit kekurangan ya, kayak nggak bisa drag file ke aplikasi di taskbar dan masih ada sejumlah bug and glitch di Windows 11 yang pastinya akan terus diperbaiki lewat upgrade. Tapi upgrade ini nggak bikin laptop gue jadi nge-lag atau gimana sih yang biasa ditakutin sama orang-orang saat upgrade OS. Dan urusan compatibility ini juga aman-aman aja. So kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Apakah worth it buat upgrade ke Windows 11? Menurut gue worth it banget. Apalagi kalau kalian suka kerja dengan multi-window kayak gue.
Produktivitas gue kerasa jadi lebih meningkat gitu ya, dan gue yakin kalian bakal suka Windows 11 ini. Nah, buat kalian yang pengen upgrade Windows 11, make sure kalian punya Windows 10 versi originalnya. Cek aja linknya di kolom deskripsi di bawah untuk pembelian Windows 10 resmi yang disediakan oleh Info Micro. Gitu aja pembahasan gue soal Windows 11. Jangan lupa tulisin pendapat kalian dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Like dan subscribe video ini kalau kalian suka. Nyalain loncengnya juga biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Best Innotech. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin atau lagi pengen upgrade ke Windows 11. Kita ketemu di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Snap layout guys. Bagus guys. Bagus. Besok harga naik. Wah, jangan dong. No.